Hello Bray, balik lagi di Singkat Cerita. Bagi orang awam, film animasi Jepang atau biasa dikenal dengan istilah anime emang sering kali dipandang berbeda. Sampai-sampai untuk sebagian kecil orang mereka malah merasa jijik sama anime. Padahal kalau kita cermati lagi, anime gak jelek kok, serius. Bahkan beberapa anime yang ada malah punya plot cerita dan permainan emosi yang lebih baik jika dibanding dengan film asli. Salah satunya ada di anime yang bakal kita bahas kali ini, yaitu A Silent Voice, atau dalam bahasa Jepangnya Koe no Katachi. Ya udah deh, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Anime ini akan diawali dengan memperlihatkan nuansa gelap. Di sini pemeran utama kita yaitu Ishida diceritakan telah menjual seluruh barangnya dan memberikannya kepada keluarganya. Karena di sini Ishida mau bunuh diri. Tapi untungnya dia mengurungkan niat tersebut. Nah, kenapa dia membunuh diri? Nanti akan terjawab ya. Dan setelah kredit title, akhirnya kita pun dibawa flashback menunjukkan kehidupan Ishida bersama teman-temannya ketika masih SD. Di sini Ishida dan teman-temannya kedatangan murid baru yang bernama Nishimiya. Setelah ia memperkenalkan dirinya, anehnya dia malah diem aja. Dan kemudian ia tiba-tiba mengeluarkan buku yang berisikan tulisan bahwa ternyata Nishimiya nggak bisa ngomong alias bisu. Hal ini sontak membuat sisi kelas terkejut. Termasuk Ishida yang semula tidak memperhatikan Nishimiya sama sekali. Dan keberadaan Nishimiya pada mulanya lumayan diterima oleh teman-teman di sekitarnya. Bahkan Nishimiya diajak untuk ikut paduan suara. Namun lambat laun keberadaan Nishimiya ini mulai dipandang berbeda oleh teman-teman di sekitarnya. Dan pada satu kesempatan Nishimiya ngajakin Ishida untuk berteman dengannya. Tapi permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Karena di sini Ishida menganggap Nishimiya sebagai orang yang menjijikan. Jahat ya. Singkat cerita, pada esok harinya guru Nishimiya akhirnya berniat untuk ngajarin satu kelas bahasa isyarat. Dengan tujuan agar memudahkan komunikasi dengan Nishimiya. Namun hal ini ditolak oleh kebanyakan murid di sana. Salah satunya datang dari Ueno, murid yang paling benci sama Nishimiya. Ueno bilang bahwa belajar bahasa isyarat cuman bikin ribet aja. Dan saat kelas berlangsung pun kita bisa melihat Nishimiya yang terus dijaili oleh teman-temannya. Hingga telinga Nishimiya berdarah. Selain itu, alat bantu dengarnya pun dibuang. Padahal alat tersebut berharga sangat mahal. Dan sepulang sekolah, Ishida bersama teman-temannya ternyata udah dicegat sama Nishimiya. Di sini mereka pun berantem. Enggak, bohong. Di sini Nishimiya malah minta maaf sama Ishida dan kembali ngajakin untuk berteman. Namun lagi-lagi Ishida menolak hal tersebut dan malah membuang buku Nishimiya. Singkat cerita, esok harinya kepala sekolah mengatakan bahwa Nishimiya udah nggak lagi sekolah di situ, dikarenakan Nishimiya sering dijaili. Karena hal ini lantas Ishida pun disalahkan oleh gurunya bersama Ueno dan teman-temannya yang lain. Sepulangnya dari sekolah, ibu Ishida ternyata udah mengetahui kasus ini. Singkat cerita, Ishida dan ibunya pun pergi ke bank untuk meminjam uang. Ishida yang melihat hal ini seketika merasa menyesal karena sekarang ibunya harus menanggung semua kesalahan yang ia buat. Selain itu, telinga ibunya pun kini berdarah. Ini sebagai balasan atas segala hal yang telah Ishida perbuat kepada Nishimiya. Dan pada esok harinya ternyata di kelas udah ada Nishimiya yang lagi ngebersihin meja Ishida. Di sini Ishida yang melihat hal tersebut pun langsung marah pada Nishimiya. Selain pada dasarnya ia merasa jijik, Ishida pun ternyata kesal. Karena sekarang ibunya harus menanggung beban karena kehadiran Nishimiya. Dan mereka pun akhirnya bertengkar. Setelah scene tersebut, singkat cerita kita dibawa beberapa tahun ke depan, menunjukkan Ishida yang udah masuk ke jenjang kuliah. Dan di sini Ishida nggak sengaja bertemu dengan Nishimiya. Secara mengejutkan, di sini karakter Ishida ternyata udah berubah total, udah nggak lagi barbar ya. Dan di sini Ishida ternyata bisa bahasa isyarat, yang sontak hal ini membuat Nishimiya kaget. Dan Ishida lalu ngajakin Nishimiya untuk berteman sambil malu-malu kucing. Dan pada esoknya Ishida yang lagi makan tiba-tiba kaget karena ternyata di sini ibunya udah tahu bahwa Ishida punya niatan untuk bunuh diri. Yang mana adegannya kita lihat di awal film tadi ya.
Ibu Ishida mengancam akan membakar uang hasil kerja kerasnya jika ia terus berniat untuk bunuh diri. Dan seketika Ishida teringat seluruh perjuangan ibunya ketika ia kecil. Lalu Ishida pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Singkat cerita, Ishida pun akhirnya berangkat kuliah. Di sini kita bisa melihat Ishida yang mulai mengalami perubahan karakter. Kalau dulu Ishida merupakan orang yang barbar dan terkenal, di kuliah ini Ishida jadi orang yang kurang dikenal dan senang untuk menyendiri. Sampai akhirnya kita diliatin Ishida yang lagi makan di pinggir lapang sambil ngebayangin Nishimiya. Selagi ngebayangin, Ishida nggak sengaja ngelihat si gendut di sebelahnya, yang mana sebenarnya Ishida ini pengen kenalan sama si gendut. Dan pada esok harinya ketika Ishida baru tiba di sekolah, ia dikejutkan karena ternyata si gendut yang ia temui kemarin diganggu oleh seseorang. Di sini Ishida pun kemudian menolong si gendut dengan cara meminjamkan sepedanya. Dan ketika pulang, sepeda Ishida pun hilang. Hehe. Akhirnya singkat cerita, Ishida berjalan kaki untuk menemui Nishimiya. Namun setibanya di sana, kehadiran Ishida ini malah ditolak mentah-mentah oleh Yuzuru, yang merupakan adik Nishimiya. Karena ditolak, Ishida pun kemudian pulang. Dan dalam perjalanan, Ishida gak sengaja kembali bertemu dengan si gendut tadi, yang ternyata lagi bawa sepeda Ishida. Akhirnya sepeda Ishida pun gak jadi hilang. Dan kemudian perlahan gambar X di muka si gendut pun menghilang. Si gendut kemudian memperkenalkan diri dengan nama Nagatsuka. Setelah momen tersebut, Ishida dan Nagatsuka pun kemudian berteman dan menghabiskan waktu layaknya sahabat. Dan singkat cerita, Ishida pun akhirnya kembali mencoba untuk mendatangi Nishimiya. Namun kehadirannya lagi-lagi ditolak oleh Yuzuru. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba datang Nagatsuka yang membela Ishida. Nishimiya yang melihat keributan dari dalam pun gak sengaja ngeliat Ishida di situ. Dan akhirnya Ishida dan Nishimiya pun berhasil bertemu kembali. Di sebuah jembatan dengan sungai yang sangat indah di bawahnya, mereka pun akhirnya memberi makan ikan dengan roti yang Ishida bawa. Tak lama kemudian Nishimiya pun berniat untuk membalikin buku Ishida ketika ia masih SD. Namun sayangnya bukunya malah jatuh ke sungai. Dengan sigap, Nishimiya lalu menyeburkan dirinya ke sungai tersebut, disusul dengan Ishida yang melakukan hal yang sama. Lalu singkat cerita pada esok hari, Ishida yang baru pulang sekolah diperintahkan untuk menjemput adiknya. Dan ketika baru nyampe, Ishida dibuat terkejut karena di dalam ternyata ada Yuzuru yang tidur di sana. Dan Yuzuru yang terlihat menyedihkan pun kemudian diajak Ishida untuk makan di rumahnya. Tak lama setelah makan, Yuzuru pun kemudian kabur dari sana. Ishida pun lantas mengejarnya. Dalam perjalanan kita perlahan dibawa dalam sebuah percakapan yang menyimpulkan bahwa Yuzuru merasa jijik terhadap Ishida. Karena di sini Ishida tiba-tiba ingin mendekati Nishimiya. Padahal kalau diingat-ingat dulu Ishida merupakan murid yang paling jahat ke Nishimiya. Namun dengan penjelasan dari Ishida, Yuzuru pun akhirnya mulai percaya. Dan sesampainya di rumah, Yuzuru kemudian disambut dengan sambutan yang sangat menggemaskan. Esok harinya kita kembali dilihatin Ishida yang bertemu dengan Nishimiya. Kemudian Ishida mengeluarkan handphone yang ia miliki sambil menanyakan apakah ada seseorang yang ingin Nishimiya hubungi. Dan ternyata ada. Orangnya yaitu Sahara, salah satu teman SD mereka yang paling peduli pada Nishimiya pada waktu itu. Tapi sayangnya Sahara ini sudah tinggal di kota yang berbeda. Dan singkat cerita mereka pun kemudian tiba di stasiun kereta untuk pergi mencari Sahara. Dan dalam perjalanan, momen yang sangat romantis pun kemudian muncul. Tak lama setelah tiba di sana, mereka kemudian tak sengaja berpapasan dengan Sahara. Di sini Sahara dan Nishimiya akhirnya mulai berbincang. Tapi lucunya Sahara malah ngebahas payudara Nishimiya yang sekarang udah jadi besar. Agak bingung sih, tapi gak apa-apa. Ishida yang mendengar perbincangan mereka pun akhirnya merasa tidak nyaman dan minta izin untuk pergi ke toilet. Dalam perjalanan ternyata Ishida gak sengaja bertemu dengan seseorang yang ia kenal, yaitu Ueno, salah satu teman dekatnya ketika masih SD. Masih ingat kan ya?
Dan singkat cerita pada esok hari, Ishida yang akan berangkat ini tiba-tiba ditahan oleh Ueno. Walaupun udah lama gak ketemu, tapi Ishida ini sekarang punya perasaan yang biasa aja. Malahan Ishida lebih memberikan perhatiannya kepada Nishimiya yang berada di depannya. Tapi sayangnya di sini kita bisa melihat sikap Ueno yang tidak berubah sama sekali. Ia kemudian menjahili Nishimiya sama seperti ketika mereka masih kecil. Namun untungnya Ishida yang baik hati akhirnya membantu Nishimiya. Setelah momen tersebut, singkat cerita mereka pun akhirnya pulang. Pada esok harinya, Yuzuru yang baru terbangun ini merasa keanehan karena ia mengira ada sesuatu yang berbeda dengan kakaknya, alias rambutnya sekarang diikat kuda, atau apalah itu namanya. Ketika bertemu Ishida pun, Nishimiya berkomunikasi dengan cara berbicara. Oke, dapat diambil kesimpulan ya. Intinya Nishimiya ini sekarang pengen jadi orang yang normal di mata Ishida. Namun di sini Ishida minta ke Nishimiya untuk menggunakan bahasa isyarat aja karena suara yang ia keluarkan terdengar aneh. Pernyataan ini lantas membuat Nishimiya merasa sedih. Dan ketika Ishida akan pergi, tiba-tiba dirinya dicegat oleh Nishimiya yang kemudian menyatakan bahwa ia suka sama Ishida. Tapi sayangnya pernyataan Nishimiya ini salah didengar oleh Ishida. Alhasil Ishida pun gak ngerti apa-apa jadinya. Aduh, hal ini kemudian menyebabkan Nishimiya jadi kesal sendiri. Pada esok harinya kita kemudian diperlihatkan Ishida yang mulai mendapatkan teman di kampusnya. Di sini ada Kawai dan Mashiba. Kawai ini sebenarnya teman Ishida waktu SD ya. Dan singkat cerita kita pun kemudian diliatin Ishida bersama teman-temannya yang pergi ke Dufan bersama Nishimiya juga. Tapi ternyata di sana juga ada Ueno yang ternyata ikut untuk bermain. Dan di sini mereka pun kemudian bersenang-senang. Setelah bermain, Ishida akhirnya untuk pertama kalinya merasakan apa arti teman yang sebenarnya. Dan ketika beristirahat, Ueno lalu berbincang dengan Ishida. Dalam percakapan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Ueno sampai sekarang masih benci sama Nishimiya. Lalu pada esok harinya, Ishida yang baru tiba di sekolah mengatakan kepada Kawai agar tidak menyebarluaskan kisah kelam mereka ketika masih SD. Namun Kawai yang telah merasa dituduh oleh Ishida ini akhirnya membuat malu Ishida. Kawai kemudian mengatakan kepada semua orang bahwa Ishida merupakan seseorang yang telah membuli gadis tuli ketika SD. Ishida yang malu pun kemudian pergi dari sana. Dalam perjalanan pulang, Ishida kemudian gak sengaja bertemu dengan Nishimiya. Dan tak lama kemudian tiba-tiba datang teman-teman Ishida yang lain. Di sini semua kebenaran akhirnya terungkap bahwa Ishida merupakan seseorang yang jahat pembuli gadis tuli. Semua orang kemudian saling menyalahkan tentang apa yang telah mereka lakukan saat masih SD. Ishida yang dilanda stres ini kemudian satu persatu mengusir mereka semua hingga akhirnya hanya tersisa Nishimiya. Dan kemudian Ishida pun ngajakin Nishimiya untuk jalan berdua. Scene ini sebenarnya nunjukin kita dua sisi. Di satu sisi Ishida ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara menerima Nishimiya apa adanya. Namun di sisi lain Ishida ini gak bisa menerima kenyataan atas hal mengerikan yang telah ia perbuat ketika masih SD. Jadi semacam konflik karakter yang pokoknya keren abis. Dan setelah semua hal tersebut, singkat cerita kita diliatin Ishida yang mulai semakin dekat dengan Nishimiya. Sampai puncaknya pada saat Ishida dibawa bikin kue untuk acara ulang tahun ibu Nishimiya. Ini jelas sebuah hal yang sangat positif bagi Ishida ya. Setelah momen tersebut, akhirnya Ishida perlahan mulai diterima oleh keluarga Nishimiya. Dan singkat cerita kita dibawa ke tempat di mana Ishida dan Nishimiya sedang melihat pesta kembang api yang begitu indah. Namun tak lama setelah itu Nishimiya minta izin untuk pulang duluan. Sesaat Nishimiya pulang, Yuzuru pun lalu meminta tolong kepada Ishida untuk mengambilkan kamera di rumahnya. Dan singkat cerita, Ishida pun kemudian tiba di rumah untuk mengambil kamera. Namun saat ia baru masuk, betapa terkejutnya Ishida karena melihat Nishimiya yang sedang ancang-ancang untuk terjun payung alias bunuh diri. Melihat hal ini seketika Ishida pun langsung berlari.
Dan dengan usaha keras serta teriakan keputusasaan, Ishida pun akhirnya mampu meraih tangan Nishimiya. Dalam momen perjuangan ini, Ishida pun lalu mengatakan kalimat yang mengharukan. Ia menyadari bahwa selama ini ia belum pernah minta maaf secara tulus kepada Nishimiya. Dan dengan perjuangannya, Nishimiya pun akhirnya bisa selamat. Namun sayangnya Ishida harus membayarnya dengan mengorbankan dirinya. Momen yang sangat mengharukan. Untungnya Ishida masih hidup. Kini ia dirawat di rumah sakit dan di sini kita bisa melihat ibu Nishimiya dan Yuzuru yang sujud kepada ibu Ishida akibat hal bodoh yang telah dilakukan oleh Nishimiya. Selain itu kita pun dilihatin Ueno yang bertengkar dengan ibu Nishimiya. Dan Nishimiya yang ngelihat hal ini pun akhirnya mulai menyadari bahwa sekarang ia harus bisa berubah dan minta maaf atas kesalahannya kepada semua orang. Nishimiya perlahan mulai menghampiri teman-temannya dan memperbaiki apa yang telah ia rusak. Singkat cerita, pada suatu malam Nishimiya bermimpi tentang Ishida. Ia lalu terbangun dan segera berlari menuju jembatan yang biasa mereka datangi. Di tempat lain ternyata Ishida juga udah siuman. Ishida pun kemudian melakukan hal yang sama, berlari menuju jembatan tersebut. Hingga akhirnya mereka pun tiba dan saling memandang satu sama lain. Dalam perbincangan, Ishida langsung meminta maaf kepada Nishimiya tentang masa lalu yang kelam tersebut. Ishida mengatakan bahwa sekarang dirinya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dekat dengan Nishimiya. Perbincangan tersebut akhirnya ditutup dengan keduanya yang saling tertawa di malam yang sangat indah. Dan pada momen akhir kita dilihatin Ishida yang minta maaf dan sekaligus berterima kasih kepada semua teman-temannya. Di saat bersamaan Ueno kemudian tiba-tiba muncul. Di sini Ueno lalu kembali menyerang Nishimiya. Ueno mengatakan baka atau bodoh. Namun kata tersebut dikatakan berbarengan dengan bahasa isyarat. Nishimiya yang melihat hal tersebut pun langsung bahagia karena ini berarti Ueno sekarang telah mulai menerima Nishimiya dalam hidupnya. Dan singkat cerita kita akhirnya dilihatin Ishida yang mulai dapat menerima orang-orang di sekitarnya. Perlahan gambar X di muka orang-orang pun mulai berjatuhan. Sekarang Ishida udah dapat terlepas dari rasa bersalah dan hidup bahagia tentunya. Dan inilah A Silent Voice.